Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku pengen kalian dengerin hasil review bukuku dan buku teman-temanku yang lain. Kenapa harus buku sih? Karena aku itu suka banget membaca. Membaca di sini nggak cuma tentang novel fiksi, bukan cuma novel fiksi aja, tapi aku juga baca tentang buku pelajaran, buku non fiksi, bahkan buku untuk mengembangkan diri sendiri. So emang banyak banget buku yang pernah aku baca, dan ternyata ada teman-teman di kelasku yang juga suka membaca. Itu ada Akmel, Cahaya, dan Bilkis. Untuk usia remaja kayak kita, membaca tuh jarang diminati, karena emang kita nih pada masa kayak gini lebih suka untuk mengeksplorasi hal baru ketimbang hanya terus melihat kata-kata panjang dan tidak menarik gini ya. Nah, di sini aku ingin mencoba untuk membuat kalian tertarik membaca buku bareng sama teman-teman yang lain dari hasil review kita nanti. Jadi tambah banyak basa-basi, dengerin yuk. Itu kemarin habis ke Gramedia. Gramedia itu tempat buat ya baca-baca buku sih, bukan baca buku, beli buku lebih tepatnya ya. Dan di sana mereka juga bakal ngeliatin tempat-tempat buku di sana. Ya kalian sebelum beli buku kataku, sebelum denger review mereka, kalian lihat dulu deh tempat Gramedia itu kayak. Jadi, guys, di Gramedia itu terdapat beberapa macam buku. Ada komik, ada buku pelajaran, ada novel. Contohnya yang pegang nih, ini buku novel. Nah, ini menceritakan tentang seseorang yang menyukai crushnya. Ternyata crushnya juga menyukainya. Aku ada di tempatnya buku anak-anak, dimana di buku tempat anak-anak ini bisa mengambil banyak pelajaran untuk anak-anak. Di sini aku ambil cuma satu, yaitu kisah Nabi Muhammad. Di sini ya. Sekarang aku lagi di bagian buku kayak untuk belajar bahasa. Jadi tuh di sini tuh ada banyak buku, ada buku belajar bahasa Arab, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Korea. Nah, di sini kayak masih kayak lengkap banget. Ada yang bukunya tuh kayak ada buku kamus, buku latihan, dan macam-macam. Aku masih tunjuk kalian salah satu. Bentar ya. Jadi di sini tuh ada salah satu contohnya. Ini tuh ada buku pelajaran bahasa Korea. Kalian tahu nggak sih Kuljem Korean? Nah, kalau kalian tahu, ini tuh bagus banget bukunya, coy. Ini tuh lengkap banget tuh. Nah, udah segini dulu ya. Bye bye. Hai guys, nah sekarang aku sudah di rumah. Nah, aku tadi tuh ke Gramet, aku tuh udah beli ini. Nah, aku bakal review satu buku ini. Nah, buku ini berisi tentang jadi ada seseorang yang namanya Abeila. Nah, dia ini dia tuh punya ngerasin orang gitu guys, tapi dia tuh kayak agak pede. Akhirnya direkomendasikan sama temennya buat main anonim. Nah, ternyata yang si Abella temuin itu ternyata crushnya, dan akhirnya mereka jadian gitu. Terus ada buku ini aku belum selesai baca sih guys. Ini kayaknya tentang persahabatan cewek dan cowok. Nah, aku di buku ini aku mendapatkan ini tuh, ini ada dua. Nah, ini stiker, ini peraturan ya, ini peraturan. Terus ini surat perjanjian pacar kontrak. Terus aku mendapatkan ini, ada dua ini tuh, balik ini. Terus juga ini ini isinya tentang
Jadi itu ada 2 sahabat, maksudnya mereka saling sahabatan gitu guys, cewek dan cowok. Nah, si cowoknya itu naksir dari lama, cuman si ceweknya tuh kayak gonta-ganti pacar gitu guys. Terus si cowoknya akhirnya kan naksir. Nah, itu udah coba buat ngilangin rasanya tapi tetap nggak bisa guys. Akhirnya si cowoknya nyoba buat jadi pacar kontrak. Terus si ceweknya akhirnya bikin peraturan ini nih. Jadi kalau misalnya ngingetin makan itu si cowoknya harus bayar 30.000 gitu. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada blibet-blibet. Dadah, aku mau lanjut baca dulu. Bye-bye. Halo teman-teman, aku mau review buku tadi pagi yang aku beli di Gramedia, yaitu Rumah Tanpa Cahaya. Di sini aku ngeliat covernya itu bagus dan juga ada kayak sampul plastik itu yang bagus. And juga ya di sini ada tambahan batasan buku. Jadi kalau misalnya kalian mau batasi membaca, kalian bisa pakai buku ini untuk batasi. Jadi kalau misalnya kalian mau lanjut, kalian bisa tahu tuh halaman mana karena ada pembatas pembacaan ini. Oke, aku cuma nge-review sampai situ ya. Bye-bye. Halo semua, kembali lagi bersama aku. Sekarang aku udah di rumah, jadi aku habis dari Gramedia kebetulan. Jadi aku beli salah satu buku di sana. Yang aku beli itu buku pembelajaran bahasa Korea. BTW ini sudah aku buka plastiknya, tapi karena tadi aku lagi males nge-review, jadi aku review sekarang aja. Nah, jadi itu tadi aku beli di Gramedia sekitaran harga 30.000. Pokoknya 30.000 tapi nggak tahu aku pastinya berapa. Jadi ini tuh kayak buku otodidak belajar percakapan dalam bahasa Korea. Nah, jadi di sini juga ditulis bonus ebook kamus Korea. Worth it banget nggak sih? 30.000 udah dapet ebook kamus Korea tuh kayak wah gitu. Nah, tanpa berlama-lama ayo kita lihat isi dalamnya, oke? Nah, jadi ini tuh di daftar isinya tuh kayak ada bagian 1 sampai 3. Jadi di bagian 1 ini kita tuh bakal diajarin tentang Hangul, tata bahasa atau Munbok, terus juga ada angka atau 숫자, terus ada kosakata atau dano. Terus ini juga di bagian 2 kita kayak udah mulai masuk ke percakapan gitu. Jadi di sini tuh kita diajarin tentang percakapan perkenalan atau soge. Terus juga ada percakapan di rumah atau 집에서. Terus ada juga di sekolah atau 학교에서. Terus ini juga ada kayak menelepon di dalam bahasa Korea. Nah, terus ini juga ada berbelanja atau shopping hagi. Dan juga masih ada lagi nggak ya? Oh, ternyata masih ada banyak lagi, cuman yang bagian 2 aku bakal jelasin itu aja. Terus ini yang di bagian 3 tuh kita juga diajarin sekilas, bukan diajarin sih, kayak dikasih tahu sekilas tentang keunikan Korea. Jadi di sini kayak ada tradisi Korea atau Hanguk Sesi Pungsok atau makanan Korea Hanguk Umshik. Terus ada juga hari raya besar bangsa Korea atau Myeongjol. Terus ada juga permainan tradisional Korea atau Jontong Nori. Oke. Nah, jadi ayo kita lihat di bagian pertama, halaman pertama. Oke. Jadi ini itu bagian pertama, halaman pertama. Jadi tuh di bagian ini tuh bagian 1 halaman pertama itu kita diajarin tentang Hangul. Kayak Hangul itu apa sih? Terus ini juga ada kayak vokal Hangul kayak a, ya, o, yo gitu. Nah, terus ini juga kayak ada apa ini? Kayak penulisan vokal Hangul kayak gini nih contohnya tuh. Nah, terus juga di sini juga ada kayak kosakata atau tano. Jadi di sini tuh ada kosakata kerja atau dongsa, ada kata kerja sifat,
kata kerja sifat sih ada kata sifat atau yang sah, terus ada juga nama hari atau year, ada juga nama bulan atau woi, terus ada juga tentang kayak keluarga, ada tentang kayak musim. Nah terus ini di bagian 2 kita tuh diajarin kayak suki, percakapan tentang perkenalan. Nah jadi kayak semisal kita barusan masuk sekolah itu, terus kita kenalan sama temen, nah di sini tuh kita kayak diajarin gitu. Nah ini percakapan memperkenalkan diri tuh. Nah terus di sini tuh juga ada, jadi setelah percakapan tadi, kalau misal kalian ada kosakata yang kalian nggak tahu tuh, kalian nggak perlu khawatir karena di setiap percakapan yang ada di sini tuh ada kosakata yang tertera tuh. Jadi kayak semisal ada kosakata asing nih di aku, kalian bisa ngeliat di bagian kosakata ini tuh. Terus habis itu ini juga ada percakapan di rumah, kayak percakapan ibu dan anak, ibu anak dengan keluarganya, nah gitu. Nah jadi di sini itu tentang kayak membantu ibu atau membantu ibu bersih-bersih, nah itu. Terus di sini juga ada tuh kosakata, wow, bener-bener lengkap banget nggak sih kosakatanya. Terus ini juga ada percakapan di sekolah, terus habis itu terus ada juga ini tuh yang menelpon tadi yang aku bilang tadi tuh. Terus ini juga ada kosakatanya, ini juga ini yang tentang berbelanja tuh, kalian bisa lihat kan. Nggak tahu ya kenapa yang di bagian berbelanja ini apa tulisannya lebih kayak di berjelas di zoom kayak gitulah intinya. Nah terus yang di bagian ketiga itu bentar ya, jadi ini dia bagian ketiga. Nah jadi di sini tuh tertulis sekilas tentang Korea, jadi kayak kita diceritain sekilas tentang Korea, tentang tradisi budaya yang ada di Korea. Nah jadi di sini tuh ada tradisi orang Korea atau Hanguk Sesi Pungsok. Nah itu. Nah di sini yang pertama ada Hangugini Insabong atau tata cara orang Korea memberi salam. Jadi tata caranya orang Indonesia dan orang Korea dalam memberi salam tuh beda-beda, ada sangat beda. Nah itu maksudku. Jadi di sini tuh kayak kita diajarin gimana caranya kita memberi salam kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda. Buku yang pengen ku review adalah Bicara Itu Ada Seninya. Ya, bicara itu ada seninya. Memang bicara yang dimaksud di sini itu dalam kondisi tertentu. Ketika kita bicara tuh soal pakai seni ya guys, enggak. Bicara yang dimaksud di sini adalah ketika kita menarik perhatian lawan jenis atau menarik perhatian dari orang-orang sekitar. Berbicara juga ketika kita presentasi atau gitu, ya pokoknya berbicara dalam kondisi-kondisi tertentu lah. Nah, penulisnya itu orang Korea, Oh Soo-hyang. Dia menulis buku ini tuh detail banget. Dia mengatakan bagaimana caranya atau bagaimana pembicaraan yang baik agar kita bisa menarik perhatian orang-orang. Apa yang harus kita bahas, bagaimana gestur tubuh kita, bagaimana nada dan isi yang kita bicarakan. Itu semua dijelasin sama Oh Soo-hyang di sini. Dan di buku ini itu detail. Mulai dari kita mau bicara sama orang baru, mau berbicara sama lawan jenis atau gitu sama konsumen, bahkan orang-orang yang lagi berpresentasi, lengkap di sini guys. Dia juga ngasih berbagai tips untuk aku dan orang-orang lain yang susah buat ngomong di depan. Ya, dia juga hebatnya ngasih beberapa contoh tokoh-tokoh public speaking yang baik, yang bagus dan berhasil, seperti Steve Jobs dan teman-temannya. Memang
kebanyakan tokohnya tokoh Korea, peribahasa yang ada juga peribahasa Korea. Jadi kalau kalian baca buku ini banyak-banyak searching guys, biar ya setengahnya kalian sedikit paham apa yang dibahas sama si Oh Soo Hyang ini. Oh Soo Hyang juga itu menjelaskan dengan kepada kita bagaimana pola manusia itu dalam berpikir. Kayak gimana caranya biar kita sih bisa menarik perhatian orang-orang, apa yang bikin mereka tertarik dan apa yang membuat mereka tertarik untuk mengikuti kita. Ya, manusia itu nggak asal tertarik. Kayak gini salah satunya dia ngejelasin kayak kalau kita terus mengulang-ulang apa yang kita katakan, seseorang bisa tertarik dengan apa yang kita katakan itu. Kita nggak cuma harus ngomong sekali. Dan dia juga ngasih tahu nih, kalau nada kita kecil, gede, itu juga berpengaruh kepada perhatian orang-orang kepada kita juga nih. Kalau kita ngomongnya kecil-kecil, itu orang-orang kayak gak denger dan gak tertarik, kayak apa sih aku denger suara serangga aja lebih bagus gitu. Tapi kalau denger suara kita yang tegas, terus berbagai nadanya yang menarik, itu pasti mereka bakal mendengarkan dan menyimak apa yang kita katakan. Ya, ini buku pertama aku review. Bagus banget karena dia benar-benar rinci dalam menjelaskan tips-tips bagaimana caranya dan pola-polanya. Kalau kalian yang pengen nyoba berbicara atau public speaking, ini bagus sih guys. Jangan lupa dibaca. Baca. Ini ada buku kedua yang pengen aku review, itu adalah Dona Dona. Dona Dona ini sebenarnya series ketiga dari series Funiculi Funicula Sebelum Kopi Dingin dan Funiculi Funicula Kisah yang Baru Terungkap. Ya. Kenapa kok aku langsung review series ketiga ya? Kenapa gak review series pertama sama keduanya dulu? Jadi guys, series ketiganya itu paling mengenang di hatiku. Ceritanya juga yang paling bagus menurutku. Tapi bukan berarti series pertama sama series keduanya jelek, enggak ya. Series pertama sama series keduanya tetap bagus kok. Nah, Dona Dona ini menjelaskan tentang sebuah kafe bernama Dona Dona di Hokkaido, lebih tepatnya Jepang, yang bisa mengembalikan seseorang ke masa lalu. Ajaib kan? Nah, kalau gitu pasti banyak gak sih orang-orang yang tertarik untuk kembali ke masa lalu di kafe Dona Dona ini? Enggak. Di buku ini diceritain juga kalau kalian mau kembali ke masa lalu pakai kafe ini, itu banyak syaratnya dan rumit semua. Kalau aku baca-baca juga ini rumit jujur. Dan memang setelah mengetahui syarat-syaratnya yang rumit tuh kayak orang-orang pada nggak jadi untuk kembali ke masa lalu. Mereka pada mundur semua nih. Tapi ada orang-orang yang ternyata emang perlu banget nih, bener-bener perlu untuk kembali ke masa lalu. Sampai rela memenuhi seluruh syarat yang rumit-rumit ini. Dan ya, alasan mereka nih berbeda-beda tiap karakter. Karakternya nggak cuma satu di sini. Ada banyak karakter dengan berbagai masalah dan penyesalan yang berbeda-beda juga. Buku ini lebih fokus tentang penyesalan-penyesalan orang-orang yang hidup di masa depan. Kalau kita ngomongnya di masa depan ya. Dan mereka ingin menyelesaikannya di masa lalu. Yang diselesaikan itu bukan masalahnya, tapi hati mereka. Kalau punya penyesalan, berarti hati mereka ini kayak belum memaafkan sesuatu yang pernah mereka lalui gitu kan. Nah, ini yang berpikir buku ini berbeda sama buku-buku fiksi yang lain. Kok buku-buku fiksi yang lain tuh ngeceritain tentang aku punya kesalahan di masa lalu dan aku yang mengubahnya agar masa depan tuh berubah. Enggak. Di sini bukan tentang aksi, tapi tentang perasaan tiap karakternya yang berhasil ditenangkan oleh buku ini. Ya. Dan ini yang bikin buku ini unik dan bagus banget, jujur. Penulisnya adalah Toshikazu Kawaguchi, ya. Penulisnya Jepang, latarnya juga Jepang, nama-namanya juga Jepang, kebiasaannya juga tentang orang Jepang. Jadi mungkin untuk kalian yang baru pertama kali baca novel, ini cukup rumit sih. Tapi kalian bakal terbiasa dengan gaya biasanya. Soalnya memang karena aku pernah baca buku novel Indonesia, Terelie, dan aku baca buku novel Jepang, itu beda banget gaya penyampaian bahasa dan juga cerita alurnya. Tapi bagus banget dan aku suka banget sama buku ini. Jadi kalian kalau pengen baca buku, usahain dulu coba baca buku Funiculi Funicula Sebelum Kopi Dingin. Jangan langsung ke Dona Dona. Gak apa-apa sih kalau kalian udah terbiasa baca buku, gak apa-apa langsung ke Dona Dona. Tapi untuk kalian yang baru pertama kali baca buku, baca dulu Funiculi Funicula Sebelum Kopi Dingin. Oke guys,
kayak segitu aja sih yang bisa aku review dari buku-buku. Dari sekian banyak buku emang cuma 2 buku yang bisa aku review. Biar durasi video ini gak kepanjangan guys. Kalau kalian emang kepo sama review selanjutnya, bilang aja. Bakal aku kasih tahu sebanyak-banyaknya buku yang pernah aku baca. Oke. Jadi gimana guys habis dengar banyak review buku dari kita? Mungkin udah ada yang tertarik buat baca buku? Ya sebelum penutupan aku mau ngasih pesanku buat kalian. Buku di era sekarang itu udah makin beragam dan makin banyak dan tersebar luas, apalagi di internet. Kalian kalau mau membaca buku itu ingat, kalian harus telusuri dulu buku itu menulis tentang apa dan siapa penulisnya, karena sekarang buku-buku itu nggak cuma buku-buku yang baik, ada buku-buku juga yang dilarang atau nggak gitu ya bisa bilang haram lah buat kita gitu kan. Ya guys, bijak-bijak dalam memilih buku. Karena sekarang bukan cuman informasi media sosial, bahkan buku pun kalian harus pilih-pilih. Ya, begitulah hidup di era sekarang. Mohon maaf bila ada salah informasi atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.